Terpujilah nama Tuhan Allah kita. Papa Mama Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Selamat memasuki minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus Kristus yang kedua. Ada satu lagu rohani Bapak Mama dinyanyikan oleh seorang artis pop rohani namanya Herlin Pirena. Lagu itu dengan lirik yang sangat luar biasa. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Kelaparan-kah, ketelanjangan-kah? Tak satu pun. Itu di penglirik yang pertama. Di penglirik yang kedua, apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan? Aniayakah, penderitaankah? Tak satu pun. Tiada satu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Yesus. Bapak Mama Saudara, orang beriman, dari lirik lagu ini, tentunya bahwa kita akan disodorkan dua hal. Untuk memilih antara kebahagiaan dan kesenangan, ataukah penderitaan dan kesukaran. Dua hal. Kebahagiaan atau kesukaran, penderitaan. Kebahagiaan atau kesenangan, penderitaan ataukah kesukaran. Kalau disodorkan dua hal ini, maka orang akan lebih memilih yang senang. Karena bagi dia lebih baik lagu anak sekolah minggu. Hati senang, ye. Hati senang. Sonde ada orang yang mau menderita sengsara. Sonde ada orang yang mau hidup dalam aniaya dan penderitaan. Apalagi kalau kotong omong kelaparan, ketelanjangan, dan peperangan. Sementara ini Bapak Maba Saudara, sementara menjadi berita yang viral dan mencuat di seluruh dunia, perang antara Rusia dan Ukraina. Kalau kita melihat berita ini Bapak Mama, ada begitu banyak anak-anak kecil tentunya mengalami penderitaan. Masyarakat sipil, apalagi mama-mama. Syukur-syukur kalau ada sementara jalan satu badan. Tapi kalau ada jalan dua badan dengan keadaan sementara perang. Kesukaran dan penderitaan tentunya terjadi di tengah-tengah pergumulan. Tetapi tentunya Bapak Maba Saudara, orang beriman, bahwa kasih Tuhan begitu besar. Sehingga dia datang dengan setiap kasih-Nya untuk memulihkan dan menyelamatkan. Pergumulan penderitaan tentunya menjadi pilihan antara mau dan tidak. Maka pasti tidak ada seorang pun yang mau menerima untuk menderita. Pasti orang akan menolak dan menghindar dengan berbagai alasan-alasan tersendiri. Bahkan setiap orang ingin hidup tanpa pergumulan dan penderitaan. Setiap orang tentunya akan memilih untuk menghindar dari pergumulan dan penderitaan. Kalau kita kasih pilihan, orang lebih memilih kesenangan dan kebahagiaan. Bapak Maba Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Perikop bagian firman Tuhan ini merupakan bagian dari surat pastoral yang berisi tentang teguran dan peneguhan dari Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat yang ada di Korintus ketika itu. Tentunya bahwa penulisan surat ini berdasarkan fakta atau kenyataan. Realita kehidupan tiap-tiap hari yang menjadi pergumulan bagi jemaat di Korintus ketika itu. Persoalan yang terjadi di seputar kehidupan jemaat di Korintus. Di mana bahwa kehidupan jemaat di Korintus merupakan suatu kehidupan yang sangat beragam. Dengan kehidupan sosial, budaya, politik, dan juga dengan kehidupan ekonomi dan keagamaan. Tantangan itu berasal dari kehidupan budaya yang ada di Korintus. Tetapi juga Bapak Mama, tantangan itu tentunya datang dari internal kehidupan jemaat sendiri. Atau datang dari pergumulan jemaat sendiri. Yang muncul dan keluar dari pergumulan jemaat
yang sudah ada di tengah-tengah pergumulan kehidupan jemaat. Jadi kalau mau melihat pergumulan hidup dan pergumulan iman, jangan lihat orang lain pun pergumulan di luar. Rasul Paulus melihat ini terjadi dalam kehidupan jemaat di Korintus. Dia tidak melihat apa yang terjadi di Filipi ataupun di Roma, tetapi dia kembali melihat bahwa ada pergumulan internal yang terjadi dalam kehidupan atau dalam tubuh jemaat di Korintus. Karena itu Bapak Saudara, Rasul Paulus tentunya menyapa jemaat-jemaat atau orang percaya yang ada di Korintus ketika itu. Ketika dia mengirimkan surat pastoral ini, diawali oleh Rasul Paulus sebagai teman-teman sekerja Allah. Sebagai teman-teman sekerja, Rasul Paulus tentunya mengawali dengan ini Bapak Saudara. Dia bukan hanya mengingatkan dan menasihati, tetapi tentunya bahwa dia menyapa sebagai teman-teman sekerja. Rasul Paulus mengkondisikan dirinya atau menempatkan dirinya sama seperti jemaat yang ada di Korintus ketika itu. Dia benar-benar menempatkan diri. Dong di sana pun pergumulan begini. Kalau mau sampai untuk menguatkan beta juga harus sama seperti dong yang ada di sana. Dia tidak menyamakan jemaat yang ada di Korintus sama seperti kehidupan yang dialami di kota Roma ataupun di tempat-tempat yang lain. Tetapi dia tentunya memposisikan dirinya, menempatkan dirinya sebagaimana jemaat-jemaat yang ada di Korintus. Karena itu Rasul Paulus menyapa dengan kata sebagai teman-teman sekerja, bukan kepada bawahan ataupun pesuruh, bukan kepada anak buah atau kepada pekerja-pekerja upahan. Tetapi Rasul Paulus menyapa dengan sebagai teman-teman sekerja. Dia merasa memikul beban yang sama, memikul pergumulan yang sama, memikul penderitaan yang sama. Karena tentunya bahwa ketika jemaat-jemaat yang ada di Korintus bukan hanya mengalami pergumulan-pergumulan kehidupan sosial budaya, tetapi juga pergumulan-pergumulan iman dan keagamaan. Bapak, Mama, Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya bahwa sapaan ini Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Korintus, agar jemaat di Korintus tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Kau ngomong kasih karunia ini merupakan hal yang sangat berharga. Tiap-tiap orang diberikan kasih karunia oleh Tuhan. Didapatkan dengan cuma-cuma, didapatkan dengan cara yang gampang, tidak perlu ada usaha untuk bekerja. Allah memberikan sebagai kasih karunia bagi tiap-tiap orang untuk memperlengkapi kita. Karena itu Rasul Paulus menegaskan dalam hal ini, jangan menyia-nyiakan kasih karunia. Apa yang telah Allah berikan, telah Allah percayakan, telah Allah karuniakan bagi tiap-tiap orang. Bapak, Mama, Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya dengan melihat kasih karunia Allah yang besar, Rasul Paulus tentunya menegaskan dalam hal ini bahwa seberapa besar pun tantangan, seberapa besar pun pergumulan yang mengakibatkan penderitaan dalam mengabarkan Injil, dalam kesaksian tentang Injil kerajaan sorga, itu tidak menjadi batu sandungan bagi pelayanan, tetapi itu menjadi suatu kekuatan baru bagi pelayanan yang dikaruniakan Allah bagi jemaat. Bapak, Mama, Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam konteks inilah Rasul Paulus kemudian menceritakan bagaimana dia melewati pergumulan-pergumulan dan penderitaan dalam pelayanannya. Ketika dia ada dalam penganiayaan dan dalam penjara sekalipun karena memberitakan Injil Kristus, Rasul Paulus menggambarkan dirinya bahwa sekalipun dia ada dalam penderitaan dan penganiayaan, tetapi Injil Kristus menjadi yang utama. Karena itu tentunya bahwa Rasul Paulus dengan sukacita, bahkan dengan keberanian yang besar, dia mengatakan bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bapak, Mama, Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman-Nya. Tentunya bahwa dari bagian firman Tuhan ini, Rasul Paulus bukan hanya menyapa sebagai teman sekerja,
Tetapi dia melanjutkan dengan kata supaya. Kata supaya dalam hal ini berarti bahwa Rasul Paulus memiliki suatu harapan yang besar untuk kehidupan jemaat-jemaat yang ada di Korintus. Teman-teman sekerja yang ada di Korintus memiliki harapan yang besar kepada kasih karunia Allah yang telah diterima masing-masing orang. Hidup harus penuh dengan pengharapan, karena Allah memberikan janji dan kepastian bagi tiap-tiap orang. Allah memberikan janji dan kepastian bagi setiap kehidupan dan pergumulan pelayanan dan juga dalam kehidupan tiap hari. Tiap-tiap orang diperlengkapi dengan cara Tuhan. Tiap-tiap orang diberikan kasih karunia. Dan ini menjadi suatu tanda harapan baru. Bahwa walaupun ada penderitaan, ada kesukaran, ada penganiayaan dan penindasan dalam kehidupan dan pelayanan dan pemberitaan Injil Kristus. Tetapi kata supaya di sana, supaya tiap-tiap orang memiliki pengharapan yang baru. Papa, mama, abah, saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang berikut, tentunya bahwa dalam hal ini Rasul Paulus bukan hanya membawa dirinya sebagai teman sekerja bagi jemaat di Korintus, dan juga bukan hanya memberikan harapan baru dalam pemberitaan ini, tetapi dalam bagian ini tentunya bahwa Rasul Paulus mau menunjukkan kualitas dan jati dirinya sebagai seorang pelayan, sebagai seorang pekerja Kristus. Menunjukkan jati dirinya, kualitasnya sebagai seorang pekerja Kristus. Pada bagian ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-10, tentunya Rasul Paulus menyampaikan di sana, dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung rela, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, dan seterusnya. Tentunya bahwa dalam hal ini Rasul Paulus menunjukkan kualitasnya, kualitas atau mutu, kualitas atau mutu kita. Jangan sampai kotong hanya omong saja orang melihat kualitas. Meriba Besi Pae menjadi viral dengan gereja yang besar, donatur yang luar biasa, menara yang tinggi, bahkan dia puisi dalam komplit. Itu kualitas yang semu. Kualitas yang dimaksudkan adalah kotong pung iman. Bagaimana kotong hidup dalam bersekutu dengan Tuhan. Bagaimana kotong semakin gencar-gencar dalam pelayanan. Walaupun nanti kita diperhadapkan dengan kesukaran, penderitaan, penganiayaan. Kalau kotong ngomong jemaat Meriba Besi Pae, beta mau bilang ini babatu. Bisa juga bilang batu mangan. Amin. Amin. Kenapa sehingga saya bilang demikian? Ada pergumulan panjang dari 2013. Kalau sampai hari ini Bapak Mama berhadapan dengan suatu kualitas yang begitu luar biasa, menunjukkan mutu dan jati diri sebagai orang percaya yang bertahan dalam berbagai-bagai pencobaan. Tentunya bahwa ini yang ditegaskan Rasul Paulus. Orang usir dari Besi Pae, lari turun datang di Kampung Baru, naik datang di Tunateta. Pergumulan terlalu panjang. Ada banyak orang tidak memahami dan tidak mengerti ini pergumulan. Tetapi ada banyak orang yang menangis sampai dengan pergumulan ini kita terima dengan begitu luar biasa. Ini yang disebut dengan kualitas. Kualitas bukan soal kotong dapat segala sesuatu serba gampang. Orang siap mulai dari gereja, di pengisi dalam, mimbar mentereng. Orang sampai bilang itu gereja ada di Udik mah. Kok bisa begitu? Viral. Semua orang berjalan pidatang dan bercerita. Meriba Besi Pae. Meriba Besi Pae. Tetapi apakah kualitas dan jati diri iman kita menunjukkan apa yang kita dapatkan?
Jangan sampai kemudian kita menyanyiakan kasih karunia Allah yang sesungguhnya telah diberikan secara cuma-cuma kepada kita. Karena kita mau yang kulit luar saja, tetapi kotong pun kulit dalam nol boko. Amin. Kotong pun iman nol boko. Kotong pun pelayanan nol boko. Tentunya bahwa ini merupakan tantangan bagi kita. Kalau kita sudah melewati pergumulan-pergumulan yang besar, maka tentunya bahwa kita diperhadapkan dengan pergumulan-pergumulan yang tersisa. Ini bukan menjadi ancaman bagi kita. Jangan sampai kotong baru di pertengahan hanya karena satu son muncul datang. Berhenti sudah Ibu Pendeta. Kok dia son datang, nah kotong semua boleh pukul pakka. Kotong ada di posisi itu Bapak Mama. Amin. Amin. Berarti semua ada seperti munu minta ampun. Amin. Om Sem. Amin. Hari-hari ada di gereja. Bapak PJ. Amin. Tetapi itu tidak seberapa. Ingat baik. Itu tidak seberapa. Kalau kita sudah melewati yang begitu luar biasa, maka kita juga dapat melewati ini. Bapak Mama Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kualitas inilah yang tentu ditunjukkan oleh Rasul Paulus. Dia menunjukkan siapa dirinya sebagai pelayan Kristus. Sekalipun berhadapan dengan penderitaan, kesukaran, penganiayaan, terpenjara sekalipun. Itu tidak menjadi persoalan bagi Rasul Paulus. Bahkan ketika dalam keadaan terpenjara sekalipun, suratnya terus keluar untuk memberitakan kabar baik, memberitakan Injil Kristus. Sampai hari ini kita membaca bagian surat ini. Surat-suratnya tidak terpenjara, pemberitaannya tidak terpenjara, tidak terhalang oleh penganiayaan ataupun terpenjara sekalipun. Itu kualitas yang sesungguhnya ditunjukkan oleh Rasul Paulus. Bapak Mama Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya bahwa dasar kualitas diri ini yang membuat Rasul Paulus untuk bertahan dalam penderitaan. Karena itu dia bilang bahwa harus banyak bersabar. Sabar dalam susah sukarmu. Amin. Sabar. Kesabaran ini akan teruji dan kemudian membawa kita dan memunculkan kita menjadi orang-orang berkualitas. Orang bijak bilang sabar untuk sabar untuk subur. Bukan sabar untuk sukses. Lihat banyak-banyak bapak-bapak yang kurus-kurus itu sabar. Sehingga dia pun mama subur-subur. Amin Om Sam. Amin kok Bapak Sabuna di belakang. Itu sabar makanya mama subur. Kalau yang di sini beda. Mama yang sabar, bapak yang subur. Rasul Paulus menekankan kesabaran, kemurnian hati, kemurahan di dalam Roh Kudus, di dalam kasih yang tidak munafik. Sabar. Kotong buang waktu, buang kerja, buang kotong pun pergumulan pribadi di rumah, buang waktu untuk ini tahun ini ada yang son kerja kebun. Sabar. Karena kesabaran itu akan berbuah manis. Sabar menanggung segala sesuatu. Sabar menghadapi segala sesuatu. Sabar menghadapi banyak-banyak pergumulan. Rasul Paulus menekankan ini. Bukan hanya kesabaran tetapi juga kemurnian hati. Bekerja dengan hati yang murni Mama PJ. Walaupun nanti belum memasak di rumah tetapi lonceng gereja sudah bunyi untuk kotong mau kumpul ke kerja. Dengan hati yang murni. Jangan sampai sepanjang jalan neno kle. Berarti kalau omong begini nih amin. Amin. 3 bulan isi-isi. Tetapi butuh hati yang murni. Hati yang benar-benar mau memberi untuk ini pekerjaan. Ini pelayanan. Dan itu dimulai dari kita. Bukan dari luar. Rasul Paulus tentunya memberikan penekanan yang pertama. Teman-teman sekerja. Memposisikan diri.
dengan hati yang murni, hati yang bersih. Jangan sampai bilang, itu badan harian doa di gereja kan dong mau makan puji. Makan puji justru dapat untung. Itu di area di gereja karena nanti sini dia mau jadi PJ. Ingat, Bapak Klasis bilang bahwa kerja ini rumah besar bukan sebentar supaya kau tompung hati bagaru untuk cari posisi. Minggu lalu itu dia pun firman itu apa nama para murid Yesus bertengkar hanya soal posisi, soal tempat, soal ambisi. Ini gereja dibangun bukan sebentar supaya kotong mau berambisi di dalam, tetapi supaya seperti Rasul Paulus memposisikan diri sebagai pelayan Kristus yang benar. Amin. Yang berikut Rasul Paulus bilang harus dengan kemurahan hati. Kemurahan hati ini memberi dari apa yang kotong miliki, Bapak Koster. Biar bilang kotong sonde ada jagung harus bawa jagung ju. Cari kau datang. Jangan kotong sambil kasih mengomel. Ini tukang dong ini semua makan nasi lai jagung lai. Sebentar makan besi lai. Beta omong begini ini karena banyak besi yang hilang. Apalagi seng. Nanti itu orang dia mau mati itu nanti lihat setenti seng. Nanti dia akan omong begitu. Kemudian kotong bilang naketi baru bilang itu waktu beta yang ameseng. Yang 75 tuh itu orang yang bawa yang 40 beta yang bawa. Dia bilang kemurahan hati, bermurah hati. Memberi apa yang kotong miliki untuk ini pelayanan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk pemberitaan Injil Kristus. Walaupun kita ada dalam keadaan tidak bisa sama sekali. Kemurahan hati ini yang akan membawa kita untuk kemudian kita bisa bersama-sama memposisikan diri sebagai pelayan Kristus yang benar. Tetapi jangan dengan kekuatan dan kemampuan kegagahan kita. Karena kalau sampai Meriba Besi Paya ada sampai dengan hari ini, dengan pergumulan yang begitu hebat, bukan karena kekuatan dan kegagahan kita, bukan karena pendeta, bukan karena Yohanes Puai, bukan karena Beni Neonane, bukan karena Mikael Nenoliu. Ingat benar, bukan karena kita, tetapi semua karena Roh Kudus dengan kasih karunia yang begitu luar biasa. Itu yang ada dalam diri tiap-tiap jemaat. Dengan jumlah yang sangat kecil, tetapi dengan kekuatan Roh Kudus yang begitu besar. Amin. Kekuatan Roh Kudus yang begitu besar. Pakai Roh Kudus Bapak PJ. Jangan kalau suka kodok pakai Roh Kuda atau Rohana. Jadi tentara akhir mantu bilang, wih sekarang dia ada gebetan baru nama Hana, tetapi dia sengaja tambah roh supaya beta jangan tersinggung. Rohana. Padahal itu dia mau bilang Hana Yohana. Kaisan tam tengkit huruf Y dan O loh. Yohana. Kemurahan hati. Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Itu yang membangkitkan kita dari pergumulan ini. Untuk kemudian kita semakin kuat, semakin mampu, semakin bersatu. Semakin kompak untuk pekerjaan pelayanan yang Tuhan karuniakan bagi kita. Kita enak Bapak Mama. Sudah sama seperti Rasul Paulus. Diburu-buru. Dari Filipi dia ke Antioquia. Dari Antioquia dia ke Korintus. Dari Korintus dia pergi di mana lagi. Diburu-buru. Bahkan penganiayaan dan penderitaan terpenjara. Kau tuh hanya diperhadapkan dengan ini pergumulan saja. Kenapa harus takut? Yang berikut di dalam kasih Roh Kudus itu, dia berbicara tentang kasih Kristus yang besar, kasih yang tidak munafik. Kasih yang tidak apa Bapak Mama? Munafik. Kasih yang tidak munafik. Munafik itu Bapak Mama sama seperti orang yang kalau dia di depan begini Om Dani, oh atuh nih loleko. Mas kalau dia di belakang, bidani lo. Onlah
Kalau dia di depan itu bilang, pejelo, atau nimsa, meleko. Tapi kalau di belakang, atau nisa, keleko, Fan. Munafik. Di muka omong lain, di belakang dia bikin lain. Bibir omong lain. Hati bilang lain. Tangan raba lain. Hati-hati. Iya. Mulut omong lain, hati bilang lain. Tangan raba lain. Itu tuh ada di bapak-bapak. Amin kok bapak-bapak. Iya. Dia kalau di depan mama-mama dong dia bilang, Mama, holo. Bifena mas. Mampeji. Tetapi nanti di belakang dia pun hati omong lain. Dia piraba-raba di lain. Hati-hati bapak-bapak. Kalau bapak mius beta sonde mau omong. Karena nanti beliau akan terganggu. Jangan munafik. Orang munafik itu dia pun pikiran bikin lain, mulut bikin lain, hati bikin lain. Dia pun perbuatan bikin lain. Tetapi sekiranya memiliki hati yang tulus dengan kemurahan hati dan dengan karunia Roh Kudus, dengan kasih Kristus yang besar, maka kita bisa melewati pergumulan-pergumulan ini. Bapak saudara orang beriman, disinilah Rasul Paulus menunjukkan integritas atau yang tadi beta bilang mutu atau sifat atau keadaan atau kualitas dalam di pelayanan. Dia kasih tunjuk. Karena itu dihina, dicela, dipukul, dipenjara, dibunuh. Dia tidak gentar. Walaupun itu sangat menyakitkan secara fisik maupun psikis bagi Rasul Paulus. Entah karena bersalah ataupun tidak bersalah. Yang menjadi pertanyaan, siapakah yang kuat menanggungnya? Bahkan ketika kita berhadapan dengan perlakuan-perlakuan yang seperti ini, orang akan melakukan perlawanan-perlawanan. Rasul Paulus tidak melakukan perlawanan-perlawanan ketika dia berhadapan dengan hal itu. Tetapi kalau kita akan pakai itu firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi, atau saling membalas. Amin. Kita akan pakai itu. Ingat bahwa kasih Kristus yang besar. Dia tidak omong soal mata ganti mata, gigi ganti gigi, atau saling membalas. Dalam kenyataannya sikap saling membalas tidak pernah memberi keuntungan kepada siapapun. Belajarlah dari pengalaman hidup Rasul Paulus dan juga pengalamannya dalam melayani. Yang mengalami penderitaan karena Injil Kristus. Dalam penderitaan sekalipun, Rasul Paulus selalu mengingat dan juga memahami benar akan kasih karunia Allah yang telah dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Di dalam kasih karunia Allah itulah ia mengalami keselamatan dan kesempatan untuk hidup dan melayani. Ingat benar, di dalam kasih karunia itu, kotong semua mengalami kesempatan untuk diselamatkan dan hidup untuk melayani Tuhan. Ketika dianggap sebagai penipu kata firman Tuhan, namun ia tetap dipercayai. Ingat baik, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang yang nyaris mati, tetapi sungguh hidup. Itu hanya karena kasih karunia. Kasih karunia Allah telah membentuk Rasul Paulus menjadi pelayan yang tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ingat benar, jangan sampai dalam kotong kehidupan persekutuan, pelayanan, kehidupan iman, kotong jadi batu sandungan untuk orang lain. Jadi batu sandungan itu sama seperti kotong siap batu untuk orang terantuk. Kotong gali lubang untuk orang lain. Kotong sendiri angkat kaki dan kemudian buat orang lain jatuh. Kita sendiri sikut saling menyikut di dalam gereja. Rasul Paulus bilang bahwa di dalam kasih karunia itu tidak boleh menjadi batu sandungan. Jangan sampai sekuku hitam jukotong sepi balapur. Pendeta loh. Itu orang itu jangan pakai dia lain. Dia begitu matun keleko. Bubar. Ingat bahwa ini pelayanan karena kasih karunia yang besar. Kita jangan menjadi batu sandungan untuk orang lain. Tetapi juga jangan menjadi batu sandungan sekalipun ada dalam penderitaan dan kesukaran. Jangan menjadi batu sandungan. Jangan mempersalahkan Tuhan atau mempersalahkan sesama. Karena ketika kita mempersalahkan Tuhan dan sesama, kita sudah menjadi batu sandungan.
Bapak, Mama, Bapak, Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jika memang karena kasih karunia Allah itu lebih besar, lebih berharga dari berbagai penderitaan yang kita alami. Sehingga bagi Rasul Paulus, ingat dia mengatakan, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kotong yang di sini berani bilang begitu? Berani bilang begitu? Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin. Bilang amin. Tetapi kalau baru datang sedikit pergumulan saja, kotong akan lari dari Tuhan. Akan ada banyak orang yang mengambil keputusan untuk meninggalkan kasih karunia. Hanya karena sedikit pergumulan, persoalan, tantangan hidup, dan ujian iman. Ingat baik-baik ini Bapak Mama. Kotong karena belum rasa. Karena kotong dapat semua enak dan baik. Tetapi ada yang sudah pernah merasakan 8 kakak dari bisi pae. Ingat baik-baik. Tanam itu baik-baik di sini. Beta kasih tahu. Tanam itu baik-baik. Diusir dengan caci maki, dengan parang, dengan batu. Tetapi ingat bahwa itu tidak menjadi batu sandingan untuk kemudian kita meninggalkan Kristus yang Dia karuniakan bagi kita. Bapak, Mama, Bapak, Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh kasih karunia itulah kita beroleh kekuatan untuk dapat menghadapi begitu banyak pergumulan yang kompleks. Untuk menghadapi begitu banyak pergumulan-pergumulan pelayanan yang diperhadapkan bagi kita. Lebih besar dari apa yang telah dialami oleh Rasul Paulus. Tantangan yang akan datang akan lebih hebat. Bukan hanya soal gereja yang besar, tetapi nanti soal kotong menata, melayani, dan mengelola. Jangan kira nanti sudah di mata jemaat kok semua nanti kita mau, ibu, tahan dulu. Son ada. Itu akan terbukti nanti dari kotong hidup persekutuan, pelayanan, komitmen untuk melayani majelis dong. Jangan sampai nanti karena uang 1.000 kotong bapuku mati dalam gereja. Amin. Amin. Beta kasih ingat ini. Karena meriba semua selesai. Supaya kotong renungkan nih firman hari ini begitu luar biasa. Bapak, Saudara orang beriman, apa yang telah dilakukan oleh Rasul Paulus, dia benar-benar melihat akan kasih Kristus yang besar. Dia diutus untuk memberitakan Injil Kristus dalam pelayanannya. Tetapi dia belajar dari keteladanan Kristus yang begitu hebat. Dia menempuh jalan penuh sengsara dan penderitaan, penganiayaan. Tetapi kemudian dengan kasih karunia Allah yang besar, supaya kita orang berdosa, kita diselamatkan oleh Kristus di dalam kasih karunia Allah. Kristus telah melakukan jauh sebelum itu. Dia telah melakukan hal yang begitu besar dan luar biasa. Menderita, dicaci, dianiaya. Bahkan dia mengorbankan dirinya supaya kita yang berdosa diselamatkan. Dia telah menunjukkan kasih karunia yang besar bagi kita sampai dengan mengorbankan dirinya. Kita ada di tengah-tengah pergumulan pelayanan, tetapi juga ada di dalam minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus Kristus. Ini menjadi pergumulan pribadi masing-masing kita. Ingat bahwa hidup itu hanya bukan untuk menerima kesenangan dan kebahagiaan, tetapi hidup di dalamnya kita akan berjumpa dengan penderitaan-penderitaan dan kesukaran. Bukan hanya secara jasmani, tetapi juga di dalam iman. Kasih karunia Allah saja yang dapat menolong dan menguatkan kita. Mari Bapak, Saudara orang beriman, kita melanjutkan kehidupan kita di minggu ini dan juga minggu yang akan datang, sambil kita melihat kasih karunia Tuhan yang besar yang Dia berikan bagi masing-masing kita. Penderitaan, kesukaran bukan menjadi batu sandungan untuk kita hidup di dalam iman kepada Tuhan. Amin.